Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum dasar mikroprosesor unit 2. Unit 2 ini membahas tentang bel. Sebelumnya kan kita udah praktikum unit 1 yang membahas tentang flip-flop ya. Di dalamnya itu kan sebenarnya dari flip-flop itu yang kita bahas si LED-nya. Sekarang di bel ini kita akan membahas tentang push button sama buzzer. Tujuannya masih sama, mengetahui port yang akan digunakan, tapi bedanya kemarin kan sebelumnya kan LED itu hanya sebagai output aja. Sekarang di sini kita ada input dan ada output. Terus sedangkan dari sisi codingannya kemarin itu mengetahui cara kerja library. Sekarang kita mengetahui cara kerja if else. Yang terakhir itu kita akan menganalisa si program bel tersebut. Alat yang digunakan masih sama, dasar teorinya kalian bisa baca sendiri. Nah, ini ada blok diagram dari if. Kita tahu statement if sama else itu digunakan untuk penyeleksian kondisi. Artinya ketika ada dua buah kondisi yang berbeda, itu dia bisa menghasilkan dua buah output yang berbeda. Jadi misalkan di sini nih kita mulai, ini flowchartnya ya. Kita mulai, terus ketika perintah mulai itu dieksekusi, terus mendapatkan input. Nah, diseleksi nih di sini. Ketika masuk kondisi 1, dicek apakah itu memenuhi ke kondisi 2 atau memenuhi kondisi 3. Ketika memenuhi kondisi 2, dicek lagi dia benar atau salah. Kalau benar, dia akan yang dikerjakan oleh fotonnya adalah perintah 1 lalu selesai. Kalau salah, yang dikerjakan perintah 2 selesai. Begitu juga dengan kondisi 3. Ketika kondisi 1-nya ini benar, tadi masuk ke kondisi 2. Ketika salah, masuk ke kondisi 3. Nah, kondisi 3 ketika benar, perintah 3 yang dikerjakan. Ketika salah, perintah 4. Dan di sini maksudnya dari if sama else itu. Ketika if benar, maka kondisi 2. Ketika else salah, maka kondisi 3. Kita langsung ke prosedur percobaan. Masih sama ya kayak unit 1 prosedur percobaannya. Pertama biasa buka Cosmart untuk nentuin port sama pin yang dipakai. Chip Photon NUC 140 VE3CN, terus si buzzer sama push button itu ada di pin 15 sama pin 11. Push button dia pakai port B, pin 15, mode kontrolnya input. Kita klik port B, GPO B, pin 15, enable. Mode kontrolnya input. Terus digital inputnya enable, input signal DEB-nya enable. Digital inputnya enable, input signal debounce-nya enable.
Terus kita set pin buzzer sama di port B juga, tapi pinnya pin 11. Mode kontrolnya output, karena buzzer itu kan bersuara, jadi dia cuma bisa sebagai output. Pin 11, mode kontrolnya output. Sama kayak sebelumnya, kita generate, kita nggak usah masukin GCC path lagi ya, karena kemarin kan udah. Kita langsung generate aja ke CoID project. Kalau belum, bagi yang belum set GCC path, bisa cek ke video unit 1, project name-nya bebas. Dapat unit 2 COB ini ngadain kalau udah bisa dibuka di CoID. Kita langsung masuk ke CoID untuk mulai coding si program. Kita klik main.c, langsung kita ketikin listing program yang ada di prosedur percobaan. Setelah diketik, file headernya udah ditambahin. Nah, sama kayak kemarin, library yang digunakan itu driver general purpose input output sama driver system, karena pinnya cuma pin GPIO kan yang dipakai. Nah, perbedaannya adalah kemarin itu kan langsung tuh program dinyalain, pokoknya program ini yang ditulis, yang keluarnya udah begitu. Kalau di sini kita menggunakan si penyeleksian kondisi if sama else. Jadi karena microcontroller itu sekuensial, maka pertama yang dilaksanakan oleh microcontroller itu yang statement if dulu. Jadi ketika if itu ketika si pin 15 tadi kan push button kan, karena push button itu active low, maka si push button itu akan bekerja ketika logika yang diterima oleh push button tersebut itu sama dengan 0. Makanya di drive kita pakai perintah get bit untuk mendapatkan bit ketika si push button ditekan. Ketika get bit sama dengan 0 berarti ketika push button itu berada dalam active low sama dengan 0, maka buzzer akan berada dalam kondisi active low juga, karena clear bit itu kan digunakan untuk memberikan logika low, atau clear bit digunakan untuk memberikan logika low, dan buzzer adalah suatu hardware yang bersifat active low, yaitu berbunyi jika diberikan logika low dan mati jika diberikan logika high. Jadi ketika si push buttonnya dipencet, maka buzzernya akan berbunyi. Nah, itu pada statement if-nya nih. Nah, ketika statement if-nya ini terpenuhi, istilahnya ketika kita beneran mencet si push button, maka udah
perintahnya habis sampai sini. Jadi perintah ini yang dilaksanakan oleh microcontroller. Nah, ketika selain dari aktivitas selain dari yang kita lakukan dari statement ini, masuk ke statement else. Nah, statement else itu isinya apa? Isinya adalah drvgpio underscore setBit. SetBit itu memberikan logika hide pada si buzzer, jadi buzzernya mati. Nah, kok nggak ada kondisinya nih, sedangkan di else nggak ada kondisinya, sedangkan di if itu ada kondisinya. Karena selain dari ini kan ada tanda sama dengan 2 nih, berarti ketika bitnya si push button ini sama dengan 0, berarti else ini sudah pasti kebalikannya, yang tidak sama dengan 0. Kan kalau binary mah berarti cuma 2 kan, 0 sama 1, berarti di sini sama aja kayak nilai dari si push buttonnya itu sama dengan 1 gitu. Jadi kondisi statement if dan else ini digunakan untuk suatu perintah yang memiliki 2 kondisi yang berbeda. Nah, gimana nih kalau kondisinya ternyata lebih dari 2 kayak di flowchart ini? Makanya apa? Apakah if statement if sama else juga? Itu tergantung dari penggunaannya. Nanti kalian bisa cari sendiri penggunaannya kalau lebih dari 2 kondisi gimana. Nah, udah selesai nih. Sekarang kita build, pencet F7. Nah, sukses. Kalau udah sukses, langsung kita download untuk di flash ke Photon. Flashnya masih sama, pilih nuling, terus Photon PE3CN, komannya pilih, kita pilih unit 2F, terus langsung kita program untuk masuk ke Photonnya. Nah, langsung aja kita flash codingan yang udah kita buat. Langsung kita program. Nah, setelah diprogram, kita bisa lihat di sini. Ini push buttonnya, ini buzzernya. Lihat ketika nggak ditekan apa-apa, buzzernya nggak berbunyi. Tapi ketika ditekan, buzzernya langsung berbunyi. Ini efek dari codingan get bit untuk push button, clear bit untuk nyalain buzzer, dan set bit untuk matiin buzzer. Selanjutnya kita buka belangkonya. Nah, tadi kan tekan tombol push button udah nih. Efeknya itu buzzernya nyala. Nanti tulis aja di keterangan kayak gitu. Terus yang kedua kita hilangkan fungsi if lalu di build dan download. Kita hilangkan fungsi if. Nah, dari sini aja udah kelihatan nih ada tanda tanya nih. Jadi pasti saat di build
ketahuan build failed. Tapi untuk jelasnya kenapa dia bisa failed kayak gini, kalian nanti tulis di keterangan. Terus selanjutnya fungsi else-nya yang dihilangkan sekarang. Fungsi if-nya tetap. Jadi kita balikin fungsi if-nya. Terus else-nya kita hapus. Kita build. Nah, build-nya successful nih. Tapi efeknya apa? Kita harus flash dulu ke Nuvoton-nya. Nah, ini udah diganti, fungsi else-nya udah dihilangin ya. Fungsi else-nya udah dihilangin. Terus sekarang tinggal di program. Kita lihat ketika belum ditekan nggak ada efek apa-apa. Tapi setelah ditekan dia tidak menghasilkan buzzernya tidak bersuara walaupun sudah ditekan. Nah, itu alasannya kenapa. Nanti kalian tulis di keterangan. Kira-kira alasannya apa? Percobaan keempat, sekarang kita hilangkan fungsi if dan else. Kita menghilangkan fungsi if dan else-nya. Else-nya udah hilang, langsung aja kita ke if. Terus kita build. Nah, build failed nih. Nah, ini kenapa nih build-nya failed? Di sini udah kelihatan sih ada errornya kan. Nah, ini kenapa nih? Kalau di sini dia minta semikolon di akhir sini. Coba kita kasih semikolon. Nah, ini benar. Sekarang kita build. Build-nya sukses nih. Nah, untuk ngelihat efeknya apa ke Nuvoton, kita program lagi. Langsung aja kita program. Awalnya masih sama, kalau ininya nggak ngeluarin suara apa-apa ketika tidak ditekan, tapi ketika ditekan sama seperti percobaan sebelumnya, buzzer juga tidak berbunyi ketika push button ditekan. Nah, itu kira-kira kenapa? Itu terpengaruh dari si codingannya ini. Ingat, kalau codingan C dan C++ itu biasanya dia metodenya sekuensial. Jadi di unit 1 juga udah diterangin. Untuk lebih jelasnya buka lagi aja video di unit 1. Percobaan selanjutnya, percobaan kelima, kita mengganti angka 15 pada listing program ini. Jadi angka 15 untuk si push button kita ganti. Nah, ini udah diganti dari 15 jadi 14. Untuk ngeliat efeknya, balik lagi kita flash ke Nuvoton. Nah, ini langsung aja kita program. Pinnya udah pin 14. If else-nya jangan lupa ditulis lagi ya. Kita program. Nah, efeknya pada Nuvotonnya ketika push buttonnya dipencet, buzzernya nggak bunyi. Terus ketika kita ganti pinnya dari 14 jadi 16, tanpa dipencet push buttonnya, buzzernya berbunyi terus.
Nah, ini alasannya kenapa, nanti dimasukin ke keterangan. Percobaan selanjutnya gantian di listing DRVGPIO-nya ya, sekarang yang nomor PIN-nya diganti dari 11 diganti jadi 10 atau 12. Langsung di koinnya kita ganti, ini balikin lagi jadi 15, ini jadi 10, ini juga jadi 10. Kita build, terus langsung program ke Nuvoton. Langsung aja udah diganti 10, kita program masukin ke Nuvoton. Efeknya, ketika push button yang dipencet, buzzernya nggak berbunyi. Nah, ketika diganti angka 10-nya jadi 12, terus kita program, maka efeknya pun sama, buzzer tidak berbunyi. Percobaan terakhir, kita input listing program ini ke dalam fungsi else, lalu build dan download. Kita langsung masukin dalam fungsi else. Terus kita build, langsung kita program. Nah, ini langsung program aja, tapi jangan lupa ya ganti yang itunya tadi. Tadi dari 10 sama 12, balikin lagi jadi 11. Terus build, baru flash ke Nuvoton. Bisa lihat efeknya, si LED-nya nyala. Terus ketika push buttonnya ditekan, buzzernya juga ikut nyala dan LED-nya masih nyala. Di unit 1 kemarin kan udah dijelasin kalau si pin 14 dan port EGPC ini punyanya LED. Jadi alasan LED-nya bisa nyala dan gak mati-mati itu sebenarnya ada di codingan ini. Oke, sekian praktikum unit 2 ini. Praktikum unit 2 sama unit 1 masih gampang sebenarnya. Unit 1 kan cuma menganalisa cara kerja library doang. Kalau di sini kita menganalisa cara kerja dan fungsi dari penyeleksian kondisi if dan else. Sedangkan tujuan yang lain kan hampir sama kayak unit 1. Tujuan pertamanya itu mengetahui cara mengatur port. Itu juga udah kemarin dan udah kita lakukan tadi. Terus menganalisa program bell. Nah, menganalisanya ini menggunakan si belangkonya tadi. Codingannya juga nanti dianalisa sendiri. Oke, sekian praktikum unit 2. Jangan lupa pertanyaan dan tugasnya dikerjain, ditulis di laporan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.